Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham harian untuk besok tanggal 29 Desember 2021. Seperti biasanya untuk harian saya akan bahas 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk bagian kedua. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ADRO atau Adaro Energy Tbk. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya, di rekomendasi saham harian sebelumnya, ADRO ini bahwasanya uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi memang kadang-kadang koreksinya 1-2 hari kemudian dia berhasil naik lagi atau breakout lagi ke atas ya, higher high. Dan ini target price-nya 2300 sudah tercapai. Target price berikutnya adalah 2400 dan berikutnya lagi kalau dia berhasil naik ke atas 2400 adalah 2600 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus sejauh ini. Yang sudah punya Adaro pasang aja trailing stopnya di 2200 ya, atau maksimum di 2100. Bagi yang belum punya, sebelumnya saya sarankan buy on weakness di 1970, tapi berhubung dia breakout ke atas dan higher high, maka saya naikkan. Kalau mau buy on weakness ya, nggak mau buy sekarang, tunggu koreksi ya, paling cepat tunggu di 2100. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 2100, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2100 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya, karena ada kemungkinan dia akan testing lagi, turun lagi di bawahnya 2100 bahkan ke bawah, ke area sekitar 1970. Kalau yang mau buy high sell higher, mau buy sekarang boleh. Target price berikutnya adalah 2400 dan 2600, yaitu kurang lebih untuk ADRO ya. Jadi mau buy high sell higher silakan, atau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Itu kurang lebih cukup untuk Adaro Energy. Berikutnya untuk Arto. Jadi Arto ini sudah saya bahas sebelumnya. Dia memang testing lagi area 16875 ya. Ini sebelumnya dia swing hanya di 16875. Maaf, ini di 16975 ya. Tapi garis saya di 16875. Ini kan sekarang posisinya terakhir dia rebound ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 16.500 ya. Maksimum stop lossnya di 16.000. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu koreksi di area buy on weakness ya, saya sarankan di area 15.500. Artinya kalau dia koreksi di bawah 15.500, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum mantul ya kita jangan buy dulu. Kalau mau buy sekarang ya boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik ke atas 17.375 tambah lagi, naik ke atas 17.800 tambah lagi ya, average up. Targetnya masih memungkinkan ke 19.050, masih memungkinkan ya. Bahkan breakout lagi ke atas dengan targetnya 20.000 sampai dengan 21.000. Itu untuk Arto ya. Memang kenaikannya kadang-kadang agak pelan ya, naik 1-2 hari atau 3 hari kemudian dia koreksi seperti sebelumnya ya. Koreksinya dia juga bisa lama ya seperti itu ya, tapi sejauh ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi sesuaikan aja dengan garis-garis yang sudah saya berikan, kurang lebih cukup ya untuk Arto. Berikutnya untuk PTBA. Jadi mendekati penutupan tahun, batubara sudah mulai naik ya. Ini PTBA sudah berhasil naik ke atas 280, walaupun dia ditutup di bawahnya 280. Menurut saya sih masih bagus ya, volumenya juga naik tinggi. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2720 dan 2630. Mau buy sekarang boleh, bertahap aja ya, naik ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 2920 tambah lagi, breakout ke atas 3000 boleh tambah lagi dengan targetnya di 3100 sampai dengan 3180. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan. 3180 ini dari swingan sebelumnya di sini ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 3180 masih ada target berikutnya sekitar 3600 dan 4280-an atau 4300 kurang lebih lah ya. Jadi untuk PTBA ini sebenarnya dia memang kenaikannya nggak setinggi Adaro ya, tapi sejauh ini dia masih cukup bagus. Dia baru saja breakout dari sideways-nya ini ya. Memang belum berhasil tutup di atasnya, tapi masih ada potensial ya. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya untuk TCPI. Setelah dia breakout ke atas, ini kan swing high sebelumnya di 9925, dia testing ya. Memang kemarin dia sempat turun di bawahnya, tapi dia berhasil di bawah lagi naik ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya pakai acuan 9925 atau pakai acuan swing low yang kemarin ya di 9825. Atau kalau misalnya nggak mau buy sekarang, ada dua pilihan. Tunggu area buy on weakness-nya dia, ini kurang lebih sekitar areanya bentar, ini chartnya weekly-nya ya, saya pakai daily-nya aja ya. Ini sebelumnya pakai area buy on weakness di 9750, itu yang terdekatnya, atau di 9400 ya untuk TCPI ya. Jadi kalau
dia koreksi di bawah 9750, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy atau di area 9400. Kalau mau buy high sell higher silakan tunggu dia breakout ke atasnya 10.300. Ini kan hanya di 10.300 ya. Boleh buy, naik ke atas 10.500 boleh tambah lagi. Targetnya masih jauh ya, bisa sampai 11.800 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 10.500, kalau mau tambah lagi boleh ya. Setiap lipatan 100 rupiah, jadi naik ke atas 10.600 tambah lagi, naik ke atas 10.700 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kita belinya bertahap aja, karena kalau TCP ini ya, kalau dia uptrendnya masih bagus, dia naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya, seperti ini ya. Kenaikannya dia tinggi ya, dan dia juga kalau turun bisa turunnya dalam berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Nah sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, jadi kalau mau buy boleh tunggu buy weakness, ketika koreksi kemudian rebound atau mantul kita buy, atau kalau breakout lagi naik lagi ke atas ya kita tambah lagi atau buyback atau buy ya, seperti itu ya. Lebih cukup untuk TCPI. Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum ini testing area swing high-nya di 11.225 ya. Ini dia akan berusaha untuk breakout ya sampai akhir minggu ini ya. Target price Fibonacci extension 161,8% itu di area sekitar 11.500. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 11.500, target berikutnya masih bisa ke 13.000 ya. Jadi jangan terlalu takut kalau breakout bakalan turun, belum tentu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja area bawah weakness sebelumnya saya berikan di 9.000 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 9.000, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 9.000 barusan kita buy. Atau kalau nggak dikasih ya tunggu aja di 9775 ya. Kalau koreksinya sampai 9775 dia berhasil rebound ya barusan kita buy ya, seperti itu ya. Di area ini ya. Pasang stop lossnya di area 10.200 dan 9775 itu bagi yang sudah punya. Kurang lebih cukup ya untuk Harum Energy. Berikutnya untuk UNTR ya, United Tractors ya. Jadi ini dia berusaha untuk breakout lagi ke atas 12.925 ya. Kalau mau buy silahkan, yang sudah punya kalau mau pasang stop lossnya pasang aja di area ini ya, kurang lebih 250 ya, itu stop lossnya. Yang sudah punya mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja, target price terdegatnya di 238 ya. Sebentar saya pakai daily aja ya, maaf catnya keliru terus. Ini kalau kita lihat ya udah naik ke atas 12.925 boleh buy. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 23.600 tambah lagi, naik ke atas 24.175 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi saya masih ikutin garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif juga karena dia baru saja breakout ya, pas di area sekitar Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, sekitar 2.200 kan dia rebound bukan 2.200 22.000 ya, dia berhasil rebound ya. Nah, jadi mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap. Kalau dia breakout lagi ke atasnya ini ya, ini kalau kita lihat pakai high-nya di 23.350 atau pakai acuan yang dari saya sudah saya berikan ya, 23.600 ke atas buy, 24.175 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naiknya bisa sampai tinggi kok ya, bisa sampai naik ke 27.000 lagi ya. Jadi nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Volumenya naik cukup bagus ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar ya untuk UNTR. Berikutnya untuk Telkom. Saya sudah bahas sering juga ya di analisa saham harian atau rekomendasi saham harian. Selama di atas 4.000 sebenarnya untuk Telkom ini masih cukup bagus ya. Dia di area konsolidasinya di jalur uptrendnya. Jadi masih boleh hold kalau selama di atas 4.000. Kalau mau buy sekarang ya silakan, tapi jangan terlalu banyak. Belinya bertahap aja. Nanti setiap lipatan 100 kalau dia naik ke atas kan ini sudah dekat 4.100 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4.200 tambah lagi, naik ke atas 4.300 ya, itu boleh tambah lagi ya. Jadi strateginya kita pakai average up, target berikutnya di 4.500-an kurang lebih untuk Telkom ya. Jadi potensial kenaikannya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut koreksi ya, karena sebelumnya dia servicenya juga lumayan lebar, dia berhasil breakout, naiknya juga tinggi ya. Dari 3880 dia breakout bisa sampai ke high-nya 4250. Jadi 4250 ini kalau breakout bisa sampai 4500 ke atas bisa ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting buy-nya bertahap aja, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI ya. Jadi sebenarnya untuk emiten BMRI ini masih cukup menarik ya menurut saya ya. Memang ini kecenderungan koreksi mendekati area bawah weakness yang sudah saya gambarkan 6850. Jadi kalau mau buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 6850
Nanti kalau dia naik lagi ke atas 7.100 tambah lagi, naik ke atas 7.225 mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Strateginya kita bertahap aja. Area setbase-nya memang lama ya, jadi jangan kaget, jangan sampai nggak sabaran ya, memang dia lama ya. Tapi kalau dia berhasil break lagi ke atas 7.25 ya, dia naiknya bisa lebih dari 7.500 dengan targetnya sekitar 8.000 dan 8.500 masih memungkinkan ya. Kalau kita lihat di 8.000 itu adalah area di masa kejayaannya sebelumnya ya, sebelum pandemi ya, dia 8.000 ya, kemudian dia turun ya. Jadi masih memungkinkan ke target 8.000 atau bahkan bergerak lagi ke 8.500 ya. Jadi sampai dengan tahun depan masih cukup peluang lah ya, selama dia bertahan di atas 6850 untuk BMRI ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah 8 saham untuk bagian pertama, nanti bersambung ke bagian kedua. Seperti biasanya yang barusan join, jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya. Kemudian kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian, seperti biasanya saya doakan selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin.